Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah Web Programming 1. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai operator di dalam bahasa pemrograman PHP. Di dalam sebuah bahasa pemrograman, itu biasanya ada yang disebut dengan operator. Di mana operator ini tugasnya adalah untuk mengolah nilai operan, biasanya berupa variabel ataupun konstanta, yang nantinya akan dioperasikan dengan menggunakan operator, seperti misalkan penjumlahan, ya, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, operator itu merupakan simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi ataupun operasi tertentu terhadap nilai operan yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut akan menghasilkan nilai yang baru. Sementara operan adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator. Kita lihat contohnya. Di sini ada jenis-jenis dari operator. Nah, yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, operator ini biasanya operator yang berhubungan dengan perhitungan matematika, seperti penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, perkalian, ya, kemudian sisa pembagian atau modulus, kemudian increment dan juga decrement. Nah, di sini ada contohnya ya untuk penambahan ataupun penjumlahan 1 tambah 4 hasilnya 5, 1 dikurangi 4 hasilnya minus 3, kemudian pembagian 1 dibagi 4, 0,25, perkalian 1 dikali 4 hasilnya 4, kemudian untuk sisa pembagian 5 modulus 2 hasilnya 1, increment ya berarti penjumlahan dengan kelipatan 1, jadi X sama dengan 5, jadi kita memberikan nilai X-nya itu adalah 5, ketika diberikan X plus plus, maka X ini akan ditambahkan dengan 1, sehingga 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Begitu juga dengan yang decrement. X sama dengan 5, X means, berarti X dikurangi 1, sehingga 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, ini untuk operator aritmatika, jadi yang berhubungan dengan perhitungan matematika. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Dalam PHP, di sini kita ada dua variabel, bilangan 1 dan bilangan 2, yang mempunyai masing-masing nilainya 200 dan 40. Kita buat variabel hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2, kemudian kita tampilkan ya hasilnya, kemudian bilangan 1 dikurangi bilangan 2, kita tampilkan juga hasilnya, bilangan 1 dibagi bilangan 2, kita tampilkan juga hasilnya. Sehingga nanti outputnya di web browser akan seperti ini, 200 ditambah 4 sama dengan 240, 200 dikurangi 40 sama dengan 160, 200 dibagi 40 sama dengan 5. Ini contoh dari operator aritmatika. Berikutnya ada yang namanya operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini digunakan untuk menghasilkan dua nilai, yaitu nilai true atau nilai false. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena nantinya bisa menentukan arah dari pemrogramannya. Nah, untuk operator perbandingan, ada sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan, ada lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini ada sama dengan, Bedanya apa antara yang sama dengannya 2 dan yang sama dengannya hanya 1? Nah, untuk yang sama dengannya ada 2 seperti ini, di sini dia bukan operator pemberi nilai, tetapi dia membandingkan. Ya beda dengan yang tadi ya. Kalau kita cek lagi di sini, ya misalkan di sini ada bilangan 1 sama dengan 200. Karena ini sama dengannya hanya 1, berarti di sini adalah operatornya adalah operator penugasan. Jadi memberikan nilai. Jadi saya memberikan nilai kepada variabel bilangan 1 itu adalah nilainya 200. Sedangkan untuk bilangan 2 nilainya adalah 40. Nah, ini adalah operator penugasan atau operator pemberi nilai. Sedangkan untuk sama dengan seperti ini yang sama dengannya 2 kali, ini adalah operator perbandingan.
Contohnya seperti ini. 6 sama dengan 6. Jadi dia akan membandingkan apakah 6 yang di sebelah kiri ini sama dengan 6 yang di sebelah kanan. Nah, ini seharusnya hasilnya adalah true ya, karena 6 itu memang sama dengan 6. Kemudian, 3 tidak sama dengan 3. Apakah 3 di sebelah kiri ini tidak sama dengan 3 yang ada di sebelah kanan? Nah, ini harusnya karena di sini sama ya, sehingga jawabannya adalah false. Karena 3 ini sama dengan angka 3. Kemudian lebih besar. 1 lebih besar dari 5. Salah, karena 1 ini adalah lebih kecil. Kemudian 3 lebih besar sama dengan 4. Ini juga false. 2 lebih kecil dari 4. True. Kemudian 5 lebih kecil atau sama dengan 4. False. Jadi nilainya antara true atau false. Ini untuk operator perbandingan. Nah, ini untuk contohnya untuk operator perbandingan. Sama ya, kita buat struktur PHP. Kemudian ada bilangan 1 nilainya 200, bilangan 2 40. Teks 1 di sini ada string, sebuah string yaitu PHP dengan huruf kapital. Lalu teks 2 string PHP dengan huruf kecil. Kemudian kita bandingkan. Dolar hasil sama dengan bilangan 1, apakah sama dengan bilangan 2? Apakah 200 itu sama dengan 40? Jawabannya adalah false. Sehingga nanti di sini kosong ya. Di sini kosong. Kemudian bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Apakah 200 itu tidak sama dengan 40? Jawabannya adalah benar atau true. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2. Apakah 200 lebih besar atau sama dengan 40? Jawabannya adalah benar. Sehingga di sini juga hasilnya 1. Kita lanjut. Teks 1 apakah sama dengan teks 2? Apakah PHP dengan huruf kapital itu sama dengan PHP dengan huruf kecil? Jawabannya adalah tidak sama ya, sehingga jawabannya adalah false ya. Kemudian teks 1 tidak sama dengan teks 2. Di sini apakah PHP dengan huruf besar itu tidak sama dengan PHP dengan huruf kecil? Jawabannya adalah true karena memang tidak sama ya. Sehingga jawabannya adalah 1. Ini untuk operator perbandingan. Baik, berikutnya ada operator logika. Operator ini digunakan untuk menyusun kalimat ekspresi atau ungkapan logika, di mana hasil dari operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Untuk operatornya ada AND, ada OR, kemudian ada exclusive OR, dan negasi atau ingkaran. Nah, untuk contoh penggunaannya misalkan untuk operator AND dan operator OR ya. Kita lihat ini contohnya misalkan ada dua buah operan, ya ada operan 1 dan operan 2 yang di sini masing-masing mempunyai nilai. Jika nilai 1 bernilai benar dan nilai 2 bernilai benar ketika menggunakan operator AND, maka hasilnya adalah benar. Jadi benar dan benar hasilnya adalah benar. Kemudian nilai 1 bernilai benar tetapi nilai 2-nya salah. Jika menggunakan operator AND, itu nilainya pasti akan salah. Kemudian nilai 1 salah, nilai keduanya benar, itu juga salah. Kemudian dua-duanya salah, maka otomatis juga salah. Sehingga kesimpulannya, untuk operator AND ini, pernyataannya antara pernyataan 1 dan pernyataan 2, itu harus dua-duanya bernilai benar. Kalau misalkan ada 3 pernyataan, berarti pernyataan 1 harus benar, pernyataan 2 harus benar, begitu juga dengan pernyataan ketiga harus benar. Untuk mendapatkan hasilnya benar. Salah satu ada yang salah, maka nilainya akan salah. Berbeda dengan operator logika OR, ya. Untuk logika OR di sini akan bernilai benar jika salah satunya ada yang benar ya. Kita lihat benar dan benar hasilnya benar, benar dan benar atau salah hasilnya benar, salah atau benar hasilnya benar, salah atau salah hasilnya salah. Jadi untuk OR ini
ada salah satu yang bernilai benar, maka nanti hasil akhirnya akan bernilai benar. Kebalikannya, kalau yang operator AND, kedua pernyataannya atau setiap pernyataannya itu harus bernilai benar agar nanti hasil akhirnya adalah benar. Nah, ini contoh dari operator logika. Kita coba lihat penerapannya di codingan seperti apa. Oke, ini contohnya ya. Bilangan 1 sama dengan 100, bilangan 2, 20, teks 1, PHP dengan huruf kapital, teks 2, PHP dengan huruf kecil. Kemudian kita buat variabel hasil. Di sini ya, kita lihat di dalam kurung ini, di antara tanda kurung ini, bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Nah, jadi untuk tidak sama dengan bisa menggunakan simbol seperti ini ya. Apakah bilangan 1 itu tidak sama dengan bilangan 2? Kita lihat, 100 itu tidak sama dengan 20. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 1. Ya, berarti di sini nilainya benar untuk statement yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada operator OR. Teks 1 sama dengan teks 2. Apakah PHP huruf kapital itu sama dengan PHP huruf kecil? Jawabannya adalah false. Jadi benar atau salah? Karena di sini operatornya OR, berarti ada yang benar di sini, benar dan salah, maka hasilnya adalah benar. Sehingga di sini hasilnya 1. Kemudian yang kedua, hasil sama dengan negasi. Kemudian di dalam kurung sini, teks 1 sama dengan teks 2. Apakah PHP dengan huruf kapital itu sama dengan PHP dengan huruf kecil? Jawabannya adalah false. Tetapi karena ada negasi atau ingkaran, maka nilainya dibalik. Yang tadinya false menjadi true. Sehingga nilainya di sini adalah 1. Nah, ini contoh dari operator logika. Kemudian ada lagi operator string. Nah, operator string ini digunakan untuk menggabungkan teks. Ya, jadi misalkan ada beberapa variabel yang akan kita gabungkan, itu bisa kita gunakan operator string dengan menggunakan simbol yaitu titik. Ya. Penggunaannya seperti ini. Kita punya 3 buah variabel, teks 1, teks 2, dan teks 3. Masing-masing mempunyai sebuah kalimat ya atau string. Nah, kita mau gabungkan nih ketiga variabel ini. Kita bisa gabungkan dengan operator string tadi. Caranya, teks 1, ya berarti variabel 1, titik, teks 2, titik, teks 3. Jadi kita menggabungkan ketiga variabel ini. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Aku sedang belajar, ya ini untuk teks 1, pemrograman web, ini untuk teks 2, menggunakan bahasa script PHP ini untuk teks 3. Ya, jadi menggabungkan 3 variabel menjadi satu kalimat. Kemudian di sini ada latihan operator. Buat script menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung volume kubus menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string. Dengan ketentuannya panjang sisi kubus 15. Kemudian untuk rumus volume baloknya atau volume kubusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita buat variabel yaitu teks 1 dengan isinya belajar menghitung, teks 2 volume kubus. Kemudian diminta untuk membuat sebuah variabel lagi untuk menggabungkan nilai dari variabel 1 dan variabel teks 1 dan variabel teks 2 dengan menggunakan operator string. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini belajar menghitung volume kubus, ini menggunakan operator string ya, digabungkan tadi. Panjang sisi kubusnya 15, kemudian volume kubusnya dihasilkan dari rumus sisi kali sisi kali sisi. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini terkait dengan pembahasan operator pada pemrograman PHP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.